Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد اللهم اللهم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال الله تعالى في آية الأخرى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العظيم. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami ini telah beriman kepadamu ya Allah, tetapi kami juga memiliki kesalahan, maka ampunilah dosa-dosa kami, terhindarilah kami dari api neraka. Dan juga mereka adalah orang-orang yang sabar, jujur, taat, senantiasa berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita peroleh semata-mata atas pemberian Allah. Mari kita berupaya untuk memanfaatkan nikmat-nikmat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Marilah kita senantiasa berupaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu wahai Ubay? Ubay balik menjawab, kalau engkau berjalan wahai Umar, di jalan itu ada duri, jalannya licin, apa yang kau lakukan? Maka kata Umar, tentulah aku berhati-hati melewati jalan itu. Maka itulah di jalan takwa. Berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan maksiat. Jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan yang melampaui batas. Jangan sampai kita menzalimi dan menyakiti hati orang. Dan jangan sampai kita sudah giat beribadah tetapi terselip di kalbu kita ada sifat riya dan sombong, sehingga amal ibadah itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah dengan sebenar-benar bertakwa. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah hari-hari kita kosongkan dengan bersalawat, dengan berharap kelak kita mendapat syafaat dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, khutbah kita pada hari ini dengan tema istiqamah dalam ketakwaan. Alhamdulillah, atas izin Allah kita telah melalui bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah berada di bulan Syawal. Ramadan hadir sebagai rasa bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ramadan semacam lembaga pendidikan, syahrut tarbiyah, menempa jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada yang menyebut Ramadan seperti orang yang menenun pakaian. Pakaian itu adalah pakaian takwa. Walaupun kita banyak menyaksikan atau mungkin kita termasuk di antaranya, begitu berakhir Ramadan banyak yang menyerbu mal-mal lalu kemudian membeli pakaian baru untuk merayakan Idul Fitri. Sah-sah saja jika memang pakaian itu kita pakai tidak rasa sombong dan tidak ada sifat riya. Akan tetapi itu adalah pakaian fisik yang terbaik. Kata Allah adalah libasut taqwa, zalika khair.
Yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Itulah pakaian rohani yang terbaik. Dan selama Ramadan kita menjalinnya, kita menjahitnya. Lalu setelah Ramadan ini sejatinya kita memakai pakaian takwa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi Allah mengingatkan seperti dalam surah An-Nahl ayat 92 tadi, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Kamu jangan seperti perempuan yang menenun di malam hari, kemudian di siang hari dia rusak lagi tenunannya sehingga tidak menjadi pakaian. Sudah sedemikian banyak dia melakukan ibadah, kebaikan sepanjang Ramadan, tetapi dia tidak melakukan itu lagi setelah Ramadan, maka pakaiannya tidak utuh, ketakwaan tidak menjadi pakaian dirinya, sehingga dia tidak menjadi hamba yang terbaik. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita mengingat kembali bagaimana Ramadan hadir memang betul-betul menempa kita menjadi orang-orang bertakwa. Misalnya siapa itu orang bertakwa? Seperti yang kita bacakan tadi dalam surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Di antara ciri-ciri orang bertakwa itu misalnya mereka berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dia mengaku sebagai hamba beriman, tapi dia sadar juga bahwa dia adalah orang yang tak lepas dari dosa dan salah. Maka dia senantiasa bermohon kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Maka orang-orang yang bertakwa itu selalu mawas diri, menjaga dirinya, tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka disitulah butuh tak sekedar dakwah tapi juga tarbiyatu wa ta'lim. Kita butuh pendidikan yang kuat berbasis Al-Quran dan Sunnah agar diri kita, anak-anak kita, istri kita terhindar dari api neraka. Apalagi kita laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, kita tidak saja memiliki kewajiban untuk memenuhi sandang, pangan, pakaian dari istri dan anak-anak kita, tidak sekedar nafkah juga, tetapi ada kewajiban di bidang pendidikan. Suami berkewajiban untuk mendidik, memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Begitu dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa orang-orang beriman, orang-orang bertakwa selalu mawas diri agar terhindar dari api neraka. Maka Ramadan kita juga banyak meminta agar Allah menghapus kita dan keluarga kita dari list daftar penghuni neraka. Allah ma'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa li auladina minan nari ajma'in. Ya Allah, hapuskanlah nama-nama kami, keluargaku, ayah ibuku dan anak-anakku dari api neraka. Sepanjang Ramadan itu selalu kita ucapkan. Orang bertakwa juga disebut dengan orang yang sabar, as-sabirin, sabar dalam ketaatan, sabar menghindari dari berbagai macam kemaksiatan. Jangankan makanan yang haram, makanan yang halal pun bisa kita kendalikan sepanjang siang Ramadan. Luar biasa pendidikan puasa itu. Kita diminta untuk taat, bersabar menunggu berbuka. Pada malam hari hanya kita qiyamul lail, membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian selama puasa kita dididik juga menjadi as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Coba bayangkan ketika Ramadan lalu kita berpuasa, kenapa kita harus haus dan lapar? Bisa saja kita bersembunyi di kamar atau sambil berwuduk, sambil mandi kita minum. Toh orang tak akan ada yang lihat kok. Istri, anak-anak kita, tetangga pasti tak ada yang lihat. Tapi tak kita lakukan. Kenapa? Kita yakin Allah melihat kita. Maka disinilah membentuk kejujuran. Kejujuran itu akan terbentuk dan tidak akan tergoyahkan ketika dia memang berada pada posisi itu. Dia yakin Allah itu menyaksikannya. Tidak mungkin orang melakukan korupsi. Tidak mungkin para pedagang curang. Tidak mungkin penegak hukum melakukan transaksi pasal-pasal. Tidak mungkin. Kalau kondisi puasa itu ada pada kalbunya, dia yakin Allah melihatnya. Meskipun dia bisa sembunyi dari para saksi, dari para penegak hukum, tapi dia yakin Allah menyaksikan. Maka dia akan menjadi orang yang as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Maka inilah sifat-sifat orang bertakwa itu.
Puasa menuntun kita, mendidik kita melakukan itu. Al-qanitin, mereka betul-betul taat kepada Allah. Kita ramai salat berjamaah di masjid, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, ada yang berkali-kali khatam. Luar biasa. Kita dididik menjadi orang-orang yang qanitin, taat terus-menerus. Wal munfikin, kas-kas masjid musalla meningkat selama Ramadan. Untuk masjid, untuk anak yatim, untuk lembaga pendidikan Islam, fakir miskin. Puncaknya kita berzakat fitrah. Luar biasa Ramadan membentuk orang yang bertakwa, yang gemar berinfak. Begitu juga wal mustaghfirina bil ashar. Mereka bangun di waktu sahur, lalu tidak sekedar memberi asupan makanan fisik, tapi selama Ramadan mereka juga memberi asupan rohaninya dengan bertahajud, beristighfar. 10 Ramadan yang lalu kita beriktikaf termasuk di Masjid Raya ini. Maka kita sholat tahajud, ada yang berjamaah, lalu beristighfar, berzikir. Inilah sifat-sifat orang bertakwa. Pertanyaannya, pasca Ramadan ini masih kita lakukan atau tidak? Atau hanya sebatas Ramadan saja? Hanya sekedar ibadah musiman saja? Maka bukan ini yang diminta. Allah menghadirkan Ramadan sebagai bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita ini memang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Suci bukan berarti netral, bersih, tanpa muatan apa-apa. Seperti teori pendidikan yang disebut dengan nativisme, orang empirisme ya, orang lahir seperti tabula rasa, hanya seperti kertas kosong tanpa muatan apa-apa. Bukan. Islam memandang kita ini lahir memiliki fitrah beragama. Semua kita ini suci. Semua kita ini mengakui Allah adalah Tuhan kita. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tapi orang tuanya salah didik, salah asuh. Lingkungannya salah mendidik dia sehingga dia melenceng keluar dari fitrah yang Islam itu, sehingga dia menjadi seorang Majusi, Nasrani, Yahudi, menyimpang dari Islam. Maka Allah tidak inginkan seperti itu. Maka Allah juga menghadirkan bulan tarbiyah Ramadan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap istiqamah. Kebajikan-kebajikan amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan harus tetap kita lanjutkan. Al-istimrar, harus konsisten, harus berkomitmen, harus terus-menerus kita lakukan. Nah, inilah yang perlu menjadi renungan kita di bulan Syawal ini. Mari kita beristiqamah untuk memelihara diri kita agar menjadi orang yang bertakwa, memakai pakaian takwa tadi. Kalau sudahlah pakaian itu sudah selesai dijahit dengan bagus, tentu kita jaga dia agar tetap bersih dari kotoran. Kalau ada kotoran segera kita bersihkan. Bukan justru dia biarkan kotor dibuang begitu saja. Tapi ini menjadi pakaian rohani yang melekat, yang kita harapkan tetap melekat sampai ajal menjemput kita. Sehingga ketika kita wafat, malaikat datang menyambut kita dengan pakaian surga atas ketakwaan yang kita lakukan selama hidup. Saudara yang dimuliakan Allah, akan tetapi tidak mudah menjadi orang-orang yang istiqamah itu. Dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah Hud misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, beristiqamahlah sebagaimana diperintahkan kepada engkau. Kata Ibnu Abbas, tidak ada satupun ayat yang turun kepada Rasulullah yang lebih keras dan lebih sulit atas beliau kecuali ayat ini. Sampai-sampai beliau berkata, Rasulullah bersabda ketika ditanya, "Kenapa engkau cepat sekali beruban ya Rasul?" Ya karena surat Hud dan akhwatnya yang membuat aku cepat beruban. Diriwayatkan dari Abu Ali As-Sirri dalam tafsir Al-Munir, juga dalam Risalah Qusairiyah ditulis bahwa beliau dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, engkau diriwayatkan pernah berkata cepat beruban karena ada surat Hud. Kenapa demikian? Apakah surat Hud itu menceritakan kisah para nabi dan juga adanya pembinasaan kaum durhaka?" Jawaban Nabi, tidak. Tetapi di sana dalam surah Hud itu ada perintah Allah kepadaku, "Fastaqim kama umirta." Istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepada engkau wahai Muhammad. Maka istiqamah ini sesuatu yang sangat berat. Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya,
Nah, siapa yang itu orang istiqamah? Itulah orang-orang yang mantap kalbunya dalam keimanan, orang yang tetap konsisten terus-menerus dalam ketaatan. Ada yang mengatakan istiqamah berasal dari kata qama, berdiri, bahwa orang yang berdiri banyak melakukan berbagai macam pekerjaan, tidak seperti orang yang duduk dan berbaring. Istiqamah itu tetap lurus di jalan yang benar, tidak kurang dan tidak melampaui batas. Ada yang menyebutnya dengan istilah moderasi, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia berat istiqamah ini, lalu bagaimana kita memilikinya? Termasuk merawat ketakwaan itu. Paling tidak ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mari kita memasang niat kita. Dalam kalbu kita harus azam. Saya harus tetap melakukan apa yang telah kulakukan selama Ramadan, ibadah-ibadah baik. Puasa syariat mungkin sudah tak kita lakukan hari ini, kita sudah makan, kecuali kita melakukan puasa sunnah, termasuk puasa Syawal. Tetapi puasa hakikat, menahan tuntutan syahwat perut, harus kita tetap konsisten melakukannya. Menahan syahwat kemaluan, harus tetap kita konsisten melakukannya. Kata Buya Hamka, puasa itu memang betul-betul mengendalikan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Betapa banyaknya orang celaka dalam hidupnya, karirnya hancur, hidupnya tak selamat gara-gara tuntutan perut dan tuntutan kemaluan. Orang korupsi, orang curang, itu karena tuntutan perut. Orang berzina, orang selingkuh, LGBT, itu karena tuntutan syahwat. Maka puasa hakikat, maka terus-menerus kita lakukan ini. Maka sekarang azamkan niat kita, berniat supaya kita tetap konsisten untuk melakukan istiqamah dalam ketakwaan. Itu baik keimanan maupun ibadah dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kita perlu memiliki ilmu supaya tahu kita mana yang baik, mana yang buruk. Apa balasan Allah atas segala ibadah yang kita lakukan, dan apa ancaman-ancaman yang diberikan Allah setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Meskipun ini memang makamnya memang agak rendah, seolah-olah kita itu beribadah hanya karena pahala dan takut dosa. Sepertinya ini kita beribadah seperti para pedagang yang hanya memikirkan untung rugi dalam beribadah, atau seperti birokrat, dia bekerja takut atasan sehingga dia memikirkan dosa atas kemaksiatannya. Tapi nyatanya Quran memang memberikan ayat-ayat seperti itu. Ya, apalagi bagi kita makam kita yang masih rendah, yang memang butuh motivasi dalam beribadah, kita harus mesti tahu itu. Insya Allah makam kita akan lambat laun Allah izinkan meningkat, sehingga ibadah kita tidak hanya lagi karena pahala dan dosa, tapi semata-mata karena Allah. Seperti Rabi' Al-Adawiyah yang berkata, ya Allah, jika aku beribadah karena surgamu, tutup saja surga itu rapat-rapat untukku. Kalau aku beribadah karena takut atas nerakamu, buka sajalah neraka itu lebar-lebar untukku, buang aku ke dalamnya. Aku beribadah bukan karena surga dan neraka, tapi aku beribadah hanya karena cinta kepadamu ya Allah. Tentu ini makam yang sudah tinggi. Kita berharap kita sampai kepada posisi itu. Maka jangan sepele dalam hal ilmu pengetahuan. Tentu ilmu yang diamalkan. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu akan bersambung bila diamalkan, bila tidak maka ia akan pergi begitu saja. Maka orang-orang soleh diajarkan Nabi untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Itulah dengan ilmu kita semakin dekat kepada Allah. Bukan justru semakin berilmu semakin pintar dia mengakal-akali dunia ini sehingga dia jauh dari Allah. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga adalah kita butuh komunitas orang-orang soleh. Kita butuh guru-guru teladan. Kita harus tetap berguru. Kita butuh teman-teman yang baik. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu biasanya tergantung dengan siapa dia berteman. Maka hati-hatilah kamu memilih teman karib kamu. Koruptor memang kawannya koruptor. Orang yang suka menggunjing, ya kawannya memang suka pegunjing. Pendendam, ya biasanya dia bercerita dengan sesama pendendam. Mohon maaf, para pezina juga berteman dengan pezina. Maka orang-orang soleh betul-betul membentuk komunitas kawan-kawan yang solid, yang karib. Orang-orang soleh tadi. Di mana tempat terbaik kata Nabi? Masjid. Maka mari kita rajin ke masjid, membentuk komunitas yang baik itu. Jangan melakukan perpecahan di masjid hanya gara-gara persoalan perbedaan pendapat dalam kaifiat-kaifiat ibadah, apalagi dalam tata nawu'ul ibadah.
bersatulah kita di masjid. Karena kekuatan umat itu, lihatlah bagaimana masjid. Yang terakhir istiqamah itu kita lakukan dengan bermunajat, minta kepada Allah. Seperti juga kita dituntun setiap hari kita sholat 17 kali paling tidak kita memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, beri kami hidayah supaya kami menjadi orang yang istiqamah di jalan yang lurus ya Allah. Karena sesungguhnya yang membuat kita ini takwa bukan karena kemampuan kita. Membuat kita ini rajin beribadah bukan karena kehebatan kita. Kita ini beramal soleh bukan karena ilmu kita. Semua itu atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah agar kita beristiqamah. Banyak doa-doa yang diajarkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, kuatkan kalbuku, tetapkan kalbuku pada agamamu. Allahumma sarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah kalbu kami untuk senantiasa taat kepadamu. Dengan demikian insyaAllah Allah mengizinkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa asbahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من عبادك المتقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة